Oke, puji Tuhan. Selamat siang Jemaat Elroy yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini menjadi sukacita bagi kita semua. Kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Khususnya di siang hari ini, kita memperingati pengorbanan Tuhan. Kita bersyukur pengorbanan Tuhan yang memerdekakan kita, pengorbanan Tuhan yang membuat kita terbebas dari setiap belenggu dosa. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang sempurna, itulah yang membuat kita ada. Dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur. Kami naikkan pujian. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu, bersyukur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Naikkan pujian ini dengan setengah suara bersungguh-sungguh. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, yes. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi menyembah. Namamu berkuasa, sekuatkan keajaiban. Haleluya, haleluya. Karya salibmu sempurna dalam hidup kami. Engkau kudus, haleluya. Engkau kudus, Engkau ajaib, Engkau penolong kami yang setia. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Tubuhmu dan darahmu itulah yang menyelamatkan kami Tuhan. Tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Haleluya, haleluya. Wilayah kami berpujian bagi Raja, Engkau yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, yes. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Yos akan berdoa untuk membuka ibadah kita siang hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang menjadi kekasih jiwa keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini kami mau beribadah kembali melalui Zoom meeting ini Tuhan. Tuhan tolong pujian yang kami naikkan, Tuhan tolong telinga kami supaya kami mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami semua yang hadir dalam meeting Zoom ini Tuhan. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, bahkan belas kasihan-Mu Tuhan, senantiasa menaungi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Kalau kami mau makan dan minum daripada tubuh darah-Mu, Tuhan mengampuni kami, Tuhan melayakkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya kekasih jiwa kami. Hanya Engkau yang menjadi pengharapan dalam setiap persoalan hidup kami. Bahkan hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Semua itu karena Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian. Biarlah pujian hati kami, ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya pekerjaan Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Om Yos. Ada haleluya? Haleluya. Semua kita bersuka cita saat siang hari ini. Karena apa? Belenggu dosa sudah dilepaskan. Belenggu dosa kita sudah dibebaskan. Kita semua adalah umat-umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus saat siang hari ini. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Lagi Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Mengikatku puji Tuhan Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam
nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Nyanyikanku puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Nyanyikanku puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau tahu dulu, siapa di antara kita yang belum dibebaskan dari setiap kutuk dosa? Boleh angkat tangannya. Gak ada ya? Kita semua sudah dibebaskan dari setiap kutuk dosa, kutuk maut. Karena apa? Lagu tadi berkata bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Hidupnya pasti sudah dibebaskan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat siang hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati lewat firman Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan yang kudus, sebelum itu kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari bisa menyimak dari rumah masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kita saat siang hari ini, biarlah boleh menjadi rema bagi kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu datang kepada kita, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segalanya. Putra dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya
demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya sucikan dosa cintanya dan kasihnya lebih dari segala putranya korbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya sucikan darah domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya sucikan dosa para domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Syukur bagimu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada saat siang hari ini kami sudah memuji-muji nama-Mu. Saatnya kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Apa mendengarkan suara saya dengan baik? Baik ya, mudah-mudahan semua dapat mendengarkan dengan baik sehingga jangan sampai ketinggalan berkat. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Seperti tadi pagi saya juga disampaikan ke gereja O, saya ingin jemaat juga menikmati porsi yang sama karena menyangkut kehidupan kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya berbicara tentang harapan yang pasti karena korban yang sempurna. Itu terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4, saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu
yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ya saya percaya kita semua punya harapan-harapan. Ibu rumah tangga punya pengharapan, ya. Bapak-bapak punya pengharapan. Kita semua punya pengharapan. Pengharapan kalau kita punya anak, kita harapkan suatu waktu mereka akan berhasil, bahkan lebih daripada orang tua. Itu harapan kita. Dan ada yang betul-betul jadi kenyataan, ada juga yang tidak. Tapi itulah harapan-harapan. Semua punya pengharapan. Tetapi harapan-harapan yang kita harapkan itu adalah harapan yang sementara saja untuk menopang kehidupan kita di dunia ini. Tapi ada harapan yang pasti, yang sangat penting bagi kita, karena ini menyangkut kehidupan abadi. Oleh karena itu, lewat tulisan Rasul Paulus, pertama-tama Rasul Petrus mengingatkan kita sekalian bahwa siapa yang menjamin harapan kita menjadi kenyataan? Apakah nabi-nabi? Apakah rasul? Ya, nabi, rasul tidak menjamin. Mereka hanya menjadi penyampai, pemberita. Tetapi yang menjamin, itu sebabnya dalam tulisannya, di dalam suratan kepada jemaat yang tersebar di daerah-daerah seperti saudara lihat, di daerah diaspora seperti di Pontius, Galatia, Kapadokia, dan lain sebagainya. Nah, Petrus ingin untuk meyakinkan mereka untuk bisa mengharapkan sesuatu yang pasti. Langkah yang harus mereka ketahui dan meyakini adalah dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Amin. Harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan Petrus mencatat dalam suratannya, baik dalam surat pertama dan surat kedua, ada 9 kali. Ada 9 kali Petrus menulis tentang Yesus adalah Tuhan. Nah, ini adalah yang harus menjadi pengakuan kita. Ya, harus menjadi pengakuan kita kalau kita ingin untuk melangkah lebih jauh. Karena harapan ini nanti akan menjamin kehidupan abadi. Jadi yang pertama, kita harus akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-36. Bahkan di situ juga Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Nah, supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah semua orang tahu Yesus adalah Tuhan? Tinggal bagaimana pemberitaan firman Tuhan. Dan di hari-hari ini saya percaya lewat acara-acara seperti ini, lewat YouTube, lewat sosial media yang lainnya, banyak orang menjadi percaya. Dan kita berdoa supaya semakin banyak yang diselamatkan. Karena memang pada dasarnya Tuhan tidak ingin satupun manusia itu binasa, tetapi semua beroleh hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bisa dapat ayat itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Tuhan tidak ingin satupun manusia binasa, tapi semua beroleh selamat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan itu ada aturan-aturan, harus ada jalan-jalannya, harus ada cara-caranya, ya. Nah, pertama melalui tulisan Rasul Petrus ini, dia ingin kayaknya untuk kamar kos khotbahnya, dia ingin supaya kita yakin dulu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Kemudian saudara, yang berikut adalah yang kedua, ini dikatakan bahwa Yesus menjamin kehidupan kekal kita. Dan ini harapan kita sekalian. Kita semua menyadari bahwa hidup manusia itu terbatas. Mazmur 90 ayat yang ke-10, ya. Itu doa Musa bahwa manusia ya usianya ya 70 atau 40, sama seperti sekarang saya ini yang lagi ulang tahun. Oh, haleluya. Nasi kuning enggak ya? Pemberitahuan. 70. Puji Tuhan ya. Nah, tetapi semua itu berarti ada batasnya. Tetapi ada kehidupan yang terbatas. Itulah yang menjadi harapan kita. Nah, untuk mencapai, untuk menikmati, mengalami hidup yang tidak terbatas, inilah yang saya ingin garis bawahi, saya ingin tekankan kepada saudara sekalian,
Jangan sampai kita abaikan ini. Karena Petrus begitu mengenal tentang keselamatan dan dia ingin bagikan kepada semua orang. Kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang sederhana, yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Waktu dia menjadi murid, dia belum bisa memahami. Dia hanya bisa memahami Yesus sebagai guru dan lain sebagainya. Tapi sebagai Tuhan itu belum terlalu yakin. Nanti setelah Yesus disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga, Roh Kudus memenuhi, Kudus mengurapi Rasul Petrus ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia ingin membagikan. Itu sebab tadi saya katakan bahwa ada 9 kali dia menulis surat kepada jemaat di dalam 1 Petrus atau 2 Petrus bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini langkah yang pertama karena Yesuslah yang menjamin kehidupan kita, ya. Yesus yang menjamin hidup kekal kita. Nah, yang kedua, untuk bisa sampai kepada harapan yang kita harapkan yaitu kehidupan abadi, maka ada yang Petrus tuliskan yaitu kelahiran kembali. Nah, saya ingin garis bawahi kelahiran kembali, lahir kembali, lahir 2 kali. Ya, nah, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang sudah lahir baru, mari kita tetap hidup dalam pembaharuan ini. Tapi bagi yang belum lahir baru, ya, mari kita ikuti, dengar dengan seksama, lalu ikuti, ya, yakini, karena ini jalan keselamatan kita, ya. Nah, kenapa kelahiran baru ini begitu penting? Ya, sangat penting karena ada kaitan dengan apa yang tadi kita baca, di mana Petrus katakan bahwa yang tersimpan bagi kamu yang tidak dapat cemat, tidak dapat layu, yaitu hidup yang kekal. Nah, inilah harapan kita untuk dapat hidup kekal. Nah, pertama, kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua adalah kita mengetahui tentang kelahiran baru. Apa artinya kelahiran baru? Artinya lahir baru, menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Kenapa kita harus jadi ciptaan baru dalam Tuhan? Nah, supaya kita ketahui, di sini firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-13 bahwa ya, Yohanes 1 ayat yang ke-13 dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, jadi lahir dari Allah. Selanjutnya, 1 Yohanes pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-9, apa hasilnya, atau apa berkatnya, apa dampaknya, apa akibatnya hasil dari Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, kenapa kita harus lahir dari Allah? Karena orang yang lahir dari Allah, yaitu lahir kedua, lahir kembali, ini adalah kelahiran yang tidak ada dosanya. Kenapa? Karena kalaupun ada dosa, setipis saja dosa, itu adalah hambatan terbesar kita untuk mencapai hidup yang kekal. Itu sebabnya orang yang lahir dari Allah tidak berdosa. Dan karena ketidakberdosaan inilah, maka kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes pasal 3, tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus pernah bertanya kepada Yesus tentang ini sudah bisa lihat dalam Yohanes pasal 3. Ya, tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan situ bahwa tidak seorang pun ya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Ingat saudara, ini serius sekali ya. Harus ada kelahiran kembali. Nah, tadi kelahiran kembali saya sudah jelaskan bahwa lahir dari Allah. Itulah orang yang tidak berdosa. Bahwa surga atau tempat kediaman abadi itu tidak ada dosanya. Makanya orang harus
melalui kelahiran baru. Yang sudah melalui kelahiran baru tetap mengimani apa yang sudah dialaminya, dan itu tetap dipertahankan terus ya sampai akhir ini. Satu lagi saya tambahkan, karena apa saudaraku? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23 itu dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, saudara, kita lahir dari Allah tidak berdosa, itu juga dikatakan ini adalah benih yang kekal. Karena dengan adanya kita dilahirkan dari benih yang tidak fana ini, dari firman Allah, kita akan mendapatkan hidup kekal. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani. Saudara, jangan sampai nanti menyesal setelah hidup berakhir, entah dalam usia berapa, 50, 60, 70, 80, kita tidak tahu, tapi pasti ada satu waktu hidup ini akan berakhir. Dan di akhir hidup ini, di dalam kematian yang pertama, penyesalan itu tidak ada gunanya. Hari ini kesempatan untuk kita membuka hati, percaya dengan segenap hati kita bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan itu, mari menjadi pelaku-pelaku firman. Minggu lalu kita juga dengar Bapak Yos menyampaikan firman Tuhan untuk mari menjadi pelaku firman Tuhan itu jauh lebih baik. Jadi daripada hanya cuma mendengar, menjadi pelaku. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, bertindak untuk menjadi manusia yang dilahirkan kembali supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Ingat bahwa tidak ada orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Karena Yesus yang menjamin kehidupan kita. Nah, dia katakan bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-19 bagian akhir dikatakan, aku hidup maka kamu pun akan hidup. Nah, saya percaya bahwa kita juga ingin hidup bersama Yesus dalam keabadian. Oleh karena itu, Maria, jangan kita menolak, jangan kita mau menyepelekan firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-13 ayat 13 mengatakan, orang yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Nah, mari saudara, kita mau percaya apapun yang dikatakan firman, kita mau lakukan. Ya. Nah, langkah-langkah di dalam kelahiran baru adalah yang pertama tadi. Petrus mengingatkan kita, Yesus adalah Tuhan. Kemudian apa yang kita harapkan, yaitu tentang hidup yang kekal, tapi langkahnya adalah harus mulai kehidupan, yaitu lahir baru, lahir dari Allah. Lahir yang pertama, kita lahir dari orang tua kita, tetapi itu adalah benih yang fana. Tetapi lahir dari Allah itulah benih yang tidak fana, benih yang hidup, benih yang kekal, dan tidak berdosa. Dan karena tidak berdosa ini, maka kita layak mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena sorga adalah kudus, sorga tempat yang maha suci, tidak ada sedikit pun noda dosa di sana, harus semua suci. Nah, kita disucikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita dikuduskan lewat salib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menolak kesempatan ini. Mari dengan hati yang terbuka, kita percaya, kita terima. Selanjutnya, kita terima air baptisan air. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan apa yang merupakan janji Tuhan. Ya, saudara, saya lihat bahwa waktunya sangat terbatas. Oleh karena itu, beberapa ayat yang saya sampaikan, ini penting bagi kita bahwa firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi manusia ciptaan baru, lahir kembali, yaitu lahir dari Allah. Bagaimana cara orang lahir dari Allah? Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akui dia. Roma 10 ayat 9 dan 10, sudah catat saja, nanti baca. Roma 10 ayat 9, orang yang percaya, yaitu dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang menuju kepada manusia yang lahir baru. Setelah itu, sebagai pernyataan kita memberi diri kita untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, itulah beberapa langkah yang harus kita jalani untuk kita bisa
harapan kita menjadi kenyataan untuk hidup kekal yang Tuhan janjikan. Ya, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal dan seorang pun tidak bisa merampas itu. Yesus yang menjamin kehidupan kekal kita. Puji Tuhan, supaya kita tidak binasa. Dan ingat bahwa Tuhan tidak ingin satupun manusia binasa, tapi semua beroleh selamat oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9, berulang-ulang saya ingatkan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Inilah ayat-ayat yang saya sampaikan. Mari, jadilah pendengar dan pelaku-pelaku firman. Supaya apa yang kita baca tadi lewat tulisan Rasul Paul, surga yang tersedia bagi kita, itu akan menjadi harapan yang akan menjadi kenyataan. Saya percaya bahwa kita rindu, kita ingin supaya pengharapan itu menjadi kenyataan. Kecuali kalau kita tidak percaya firman dan kita tidak mau lakukan, ya itu adalah pilihan. Tapi saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin akhir hidupnya pada waktu saat di balik kematian itu hidup dalam penghukuman. Tidak ada yang mau, tapi ingin hidup bersama Yesus. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus katakan, aku pergi dan menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saya dan saudara pun berada di sana. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita mau bertindak sebagai ciptaan yang baru, sebagai anak-anak yang dilahirkan kembali, lahir dari Allah. Ayat-ayatnya jelas, lahir dari Allah itu adalah benih yang kekal, tidak berdosa, dan kita dilayakkan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Hidup yang Putus Asa. Hidup yang putus asa tak berarti, ya. Ada yang tahu lagu ini? Jin, tahu lagunya? Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tak berlobang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menggebu, ku tetap pegang salib itu. Mari kita siap makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita pegang. Ya, masing-masing sudah dapat. Kita pegang roti. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Semua, bagi yang tidak kebagian ikut saja.
ikut saja, ya mungkin nanti lain kali supaya ya kalau mungkin yang jauh yang tidak sempat, ya mungkin bisa beli tapi ya mahal ya. Atau ya punya roti di rumah sepotong bisa juga ya, dengan air anggur atau air apa ya, air bukan jus atau apa ya, bisa juga ya. Nah ya, oke ya, kita angkat roti, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti, yaitu kita akan makan roti gambaran dari daging Tuhan. Ya, dia dagingnya hancur oleh karena kesalahan saya dan saudara. Tapi semua itu dia lakukan, dia alami supaya kita dibebaskan, kita diampuni. Itu sebabnya tadi Petrus katakan bahwa lewat kebangkitan dari orang mati, ya, karena dia bangkit dari kematian. Itu semua adalah penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu supaya saya dan saudara dibebaskan dari hukuman. Tetapi kita juga harus melakukan semua yang diterapkan oleh firman Tuhan. Mari kita makan daging roti ini, yaitu daging Tuhan. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawan. Anggur melambangkan darah Yesus. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum, kita berdoa, Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami minum anggur, itu darah-Mu yang menyucikan dosa kami, darah yang mengampuni segala kesalahan kami, darah yang menyembuhkan penyakit kami. Kami minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Katakan terima kasih Tuhan, kami dilayakkan untuk makan dan minum daripada tubuh dan darah. Mana pengorbanan-Mu ini Tuhan, dari 2000 tahun yang lalu. Pengorbanan-Mu inilah Tuhan yang menyelamatkan kami. Bagi kami tidak memikul salib Yesus, tetapi kami mau lakukan sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Untuk kami menjadi manusia, menjadi anak-anak yang lahir baru dalam Engkau. Melalui proses kelahiran kembali. Kami lahir dari Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah benih yang hidup dan kekal. Biarlah kami yang lahir dari Engkau akan juga mengalami hidup yang kekal sebagaimana Engkau janjikan. Mari Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami sudah makan dan minum. Ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami terus ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah berkata, sudah selesai. Tinggallah kami meneruskan, melakukan apa yang menjadi firman untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami boleh mendapatkan kepastian dari harapan-harapan yang kami harapkan, yaitu kehidupan keabadian bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat yang hadir, seluruh yang mengikuti Zoom ini Tuhan. Jauh ataupun dekat, Tuhan memberkati. Terima kasih, berkati hidupnya, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha, berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan. Amat terlebih, berkati hati mereka untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat lain selain hanya Yesus. Kalaupun ada yang punya pergumulan, mari Tuhan, Engkau tolong dan campur tangan. Engkau buka jalan yang baru Tuhan. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, biarlah imannya percaya dan teguh, kuat, percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada pertolongan, ada jalan keluar. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan yang ada di dalam kesukaran
Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami. Bapak, supaya kami semua boleh menjadi seperti yang firman yang kami bacakan, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersatu di dalam doa, walaupun lewat Zoom seperti ini, kami tetap menyatukan hati kami, menyatukan semua untuk kami saling mendoakan satu dengan lain supaya kami kuat. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong pembangunan rumah ibadah kami, supaya biaya-biaya yang diperlukan itu tercukupi, supaya kami bisa beribadah di tempat yang Tuhan sudah berkati, di mana mata dan hatimu ada di sana. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri semua ini Tuhan dengan mengucap syukur. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami akan menjadi pemenang-pemenang karena Roh Kudus, firman dan Roh Kudus akan tetap menyertai kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dan mari Bapak Ibu sekalian, hamba mohon berkat atas sidang jemaat ini. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, berbagi dengan orang yang memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Kesediaan saudara untuk berbagi. Ingat pembacaan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 tadi. Kita bersatu, selalu bersatu. Ayo. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Sampai kita jumpa minggu depan. Saya dengan istri, dengan anak juga kami mohon doa restu saudara. Kami akan berangkat ke Medan dalam acara pernikahan ponakan kami. Jadi minggu depan entah saya bisa ikut ibadah bersama ataukah ya Bro Yos nanti akan memimpin ibadah minggu yang akan datang. Saudara tetap setia mudah-mudahan karena di sana mungkin kami juga akan diminta untuk melayani di sana. Tapi ya kita berdoa. Saya memang rindu kalau habis nikah langsung pulang gitu ya. Tapi ya nanti lihat kita akan kontak terus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat Terima siang.